Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang beranggotakan Aditya Rahmat, Galih Dwi Putra Agustiwan, dan juga Galih Setiawan. Kami akan menjelaskan tentang data security dan data privasi. Apa itu data privasi dan security? Apa itu data security? Data security merupakan proses melakukan perlindungan informasi digital dari akses tidak sah, korupsi, atau pencurian data di seluruh siklus. Data security memiliki konsep yang mencakup setiap aspek keamanan informasi, mulai dari keamanan fisik, perangkat keras, dan perangkat penyimpanan hingga kontrol administratif dan akses, serta keamanan logis aplikasi perangkat lunak. Selanjutnya ada yang disebut jenis-jenis keamanan data security, yaitu enkripsi. Enkripsi adalah sebuah proses yang melakukan perubahan sebuah kode dari yang bisa dimengerti menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti atau tidak terbaca. Enkripsi juga dapat diartikan sebagai kode atau cipher. Lalu ada firewall. Firewall adalah suatu keamanan yang bersifat seperti sebuah filter yang bertujuan untuk menjaga atau prevent agar akses ke dalam atau keluar dari orang yang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Lalu ada secure socket layer. Secure socket layer adalah suatu bentuk penyandian data sehingga informasi rahasia seperti kartu kredit atau kontrol autentikasinya tidak dapat dibaca atau diakses oleh pihak lainnya selain pemiliknya dan server pemilik atau pemilik servis. Juga ada kriptografi. Kriptografi adalah seni menyandikan data. Menyandikan tidak harus berarti menyembunyikan, meskipun kebanyakan algoritma yang dikembangkan di dunia kriptografi berhubungan dengan menyembunyikan data. Lalu ada pretty good privacy. Pretty good privacy adalah salah satu algoritma keamanan komunikasi data melalui internet untuk komunikasi harian semacam electronic mail. PGP merupakan gabungan antar sistem pembiatan diges, enkripsi simetris dan asimetris. Ada 3 alasan kenapa keamanan data atau data security itu penting. Yang pertama adalah mencegah potensi kerugian material. Yang kedua adalah mengurangi risiko penyalahgunaan data atau informasi. Yang terakhir adalah memperkecil peluang tindakan kriminal. Assalamualaikum, nama saya Galih Setiawan. Saya akan melanjutkan materi data privasi. Data privasi. Privasi data adalah kemampuan suatu individu atau sekelompok orang untuk melindungi sekumpulan data yang bersifat rahasia agar tidak diketahui oleh publik. Data-data tersebut dapat berupa identitas, keuangan, dokumen rahasia, dan lainnya. Privasi data sangat penting untuk melindungi diri dari berbagai ancaman yang dapat datang dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu, privasi online. Jangan lupa membayangkan bahwa proses pengumpulan data tersebut dilakukan terus-menerus 24 jam, 7 hari seminggu. Di era digital, informasi pribadi bukan hanya sebatas data seperti nomor telepon, alamat rumah, tanggal lahir, nama keluarga, orang tua ataupun ibu kandung, dan lainnya. Informasi pribadi juga bisa diambil dari data transaksi keuangan online atau kartu kredit dan perbankan. Kondisi kesehatan, seperti penggunaan aplikasi kesehatan. Lalu ada foto atau gambar yang diunggah online, wajah dari foto yang diunggah di media sosial, lokasi seperti media sosial Foursquare atau alamat protokol internet, IP address, bahkan kata kunci yang kita ketik saat menggunakan mesin pencari. Konsep privasi menjadi semakin penting dibicarakan di era seperti sekarang, karena kemunculan teknologi yang mampu merekam dan menyimpan bentuk baru dari informasi pribadi. Contohnya, sidik jari, wajah, dan bahkan retina mata seseorang.
Proses merekam dan menyimpan tersebut tidak hanya dilakukan dalam skala kecil, tapi juga skala besar. Bayangkan, berapa banyak pengguna ponsel seperti iPhone yang menggunakan sidik jari atau pengguna Facebook yang mengidentifikasi atau tag wajah seseorang. Pengguna internet yang digabungkan dengan pemakaian ponsel semakin menjembar di berbagai lini kehidupan, juga melancarkan jalan tersebut, bahkan dengan kemampuan penyebaran yang lebih luas dari yang pernah kita bayangkan. Lalu ada jejak digital dan risiko pengintaian. Seperti kata pepatah, tidak ada akan makan siang yang gratis, transaksi jasa memerlukan alat tukar. Di era digital, informasi adalah alat tukar yang ampuh untuk mengakses layanan-layanan online yang tersedia. Penggunaan bisa mengakses beragam pengetahuan dan layanan dengan gratis tanpa perlu membayar dengan uang. Secara cuma-cuma, modal ekonomi yang berlandaskan pada informasi atau informasi ekonomi menjadikan informasi sebagai komoditas yang berharga. Informasi tersebut bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal yang menguntungkan. Sebelum keberadaan internet begitu masif seperti sekarang, sebuah perusahaan membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk melakukan survei guna mengetahui perilaku konsumennya. Sedangkan saat ini, pengguna dengan sukarela memberikan informasi tersebut secara langsung dan tidak langsung. Google misalnya, bisa mengetahui apa yang sedang kamu cari dan butuhkan. Di mana kamu berada, apa film, musik, buku favorit kamu, dan masih banyak lagi. Fasilitas interaktif atau layanan yang disediakan oleh pemerintah juga menerapkan cara serupa agar mereka bisa membaca warganya dengan lebih baik. Setiap kita online, kita meninggalkan jejak bayangan yang terus direkam. Ika, beberapa waktu belakangan, mulai sering mendengar istilah big data dan bertanya-tanya apa maksudnya. Nah, berapa banyak data yang dikumpulkan oleh sebuah platform online jika kamu menggunakan minimal 10 jam sehari, 7 hari seminggu, 3 hari sebulan, dan lainnya. Tentunya bukan hanya data kamu saja yang mereka kumpulkan. Ada miliaran informasi pengguna yang mereka kumpulkan. Terbayangkan betapa besar atau big datanya tersebut. Data tersebut digunakan oleh penyedia layanan untuk menyediakan slot atau layanan yang diberikan oleh pihak yang ingin mengiklankan produknya. Tapi sebelum mereka menjual slot iklan tersebut, mereka terlebih dahulu mengolah data yang dikumpulkan untuk membangun profil tentang kamu sebagai subjek data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih Dwi Putra Gustiawan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Galih Setiawan, yaitu selanjutnya adalah privasi dan risikonya, atau taksonomi privasi. Menurut Daniel J. Solove, seorang pakar hukum dari George Washington University, merumuskan taksonomi privasi adalah untuk agar kita bisa lebih memahami persoalan dan aktivitas yang berisiko terhadap pelanggaran privasi. Subjek data adalah kita sebagai individu yang memberikan informasi. Berikut taksonomi untuk memudahkan kita memahami persoalan privasi, yaitu yang pertama ada pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi dibagi dua, yaitu ada pengawasan dan interogasi. Pengawasan yaitu melihat, mendengar, atau merekam aktivitas seseorang. Dan yang selanjutnya interogasi, menanyakan atau menggali informasi dengan berbagai cara. Yang kedua, selanjutnya ada pemrosesan informasi. Setelah dikumpulkan, informasi disimpan, diolah, dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Berikut resiko dan permasalahan yang ada terjadi dalam fase ini. Yang pertama ada agregasi. Agregasi adalah menggabungkan atau mengkombinasikan berbagai potongan informasi untuk kemudian menjadikan data tentang seseorang, seperti merangkai bagian puzzle. Selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi adalah mengaitkan informasi dengan individu-individu tertentu. Selanjutnya ada ketidakamanan. Ketidakmampuan untuk melindungi informasi yang disimpan dari pembobolan atau akses yang tidak dikehendaki. Yang selanjutnya ada penggunaan kedua,
yaitu menggunakan informasi yang disimpan untuk satu kepentingan yang berbeda dari seharusnya tanpa persetujuan subjek data. Yang selanjutnya ada eksklusi, yaitu subjek data gagal atau tidak bisa mengakses data miliknya yang telah disimpan dan tidak diberikan izin untuk mengontrol pengaturan dan penggunaannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada diseminasi informasi. Diseminasi informasi yaitu ada tujuh, yaitu yang pertama, pelanggaran kerahasiaan, yaitu melanggar perjanjian untuk merahasiakan informasi yang disimpan. Kedua, membocorkan rahasia, yaitu mengungkap informasi seseorang yang sebenarnya dan mempengaruhi cara orang lain dalam menilai karakter individu tersebut. Yang ketiga ada expose, yaitu mengungkapkan fungsi tubuh, kondisi fisik atau ketelanjangan seseorang. Yang keempat yaitu ada meningkatkan aksesibilitas, membuat informasi yang disimpan menjadi lebih mudah diakses oleh pihak lain. Yang selanjutnya ada pemerasan, mengancam untuk membocorkan rahasia demi kepentingan tertentu. Yang selanjutnya ada apropriasi, yaitu penggunaan identitas subjek data untuk kepentingan dan tujuan orang lain. Yang terakhir ada distorsi, yang menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang si subjek data. Yang keempat yaitu ada invasi. Invasi dibagi menjadi dua. Intrusi yaitu mulai mengganggu dan menyerang ruang pribadi seseorang. Yang kedua, mempengaruhi keputusan, yaitu ketika pihak luar mulai mencoba untuk mempengaruhi keputusan seseorang. Selanjutnya ada perbedaan data security dan data privasi. Data privasi mengidentifikasikan siapa atau pihak mana yang sah untuk mengakses data tersebut. Artinya, data privasi membicarakan perihal hak dan kewajiban pemangku kepentingan dari data pribadi, yaitu data owner, data controller, dan data processor. Sedangkan data security memiliki fokus pada mekanisme perlindungan terhadap data atau melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang artinya, data security berbicara perihal cara kita melindungi data pribadi. Selanjutnya, data privasi adalah kontrol dari pemilik data atas data mana yang dapat dibagikan ke siapa atau pihak mana. Sedangkan data security adalah kontrol yang dipegang organisasi atau perusahaan atas perlindungan data pribadi. Selanjutnya yaitu ada data privasi berfokus pada data dari risiko penjualan atau penyebaran data yang tidak sah. Sedangkan data security berfokus pada bagaimana melindungi data dari risiko peretasan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dari materi-materi yang kami sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan dan menonton videonya. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe.